Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa gimana ya, sibuk banget gitu sama tugas harian, email, meeting, sampai rasanya, aduh lupa gambaran besarnya apa? Sering itu. Atau malah sebaliknya, mungkin terlalu asik mikirin strategi jangka panjang, tapi nggak ngeh apa yang sebenarnya terjadi di tim Anda sekarang ini. Iya, betul. Dilema klasik manajer itu. Nah, dilema ini persis nih yang mau kita gali hari ini dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Kita fokus ke aturan ke-63. Lihat hutan dan pohon-pohonnya. Aturan yang ini kelihatannya simple ya, tapi dampaknya tuh luar biasa loh dalam manajemen. Templar kan menyoroti jebakan umum banget. Jebakan gimana tuh? Ya, itu tadi, manajer seringkali terlalu fokus pada detail operasional, pohon-pohonnya itu. Akhirnya, kehilangan arah strategis, hutannya nggak kelihatan. Oke. Terus? Atau sebaliknya, melayang gitu di awang-awang, mikirin hutan, strategi besar, tapi nggak paham realita pohon di lapangan, nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Bener banget. Rasanya gampang banget ya kita terperosok ke salah suatu sisi itu. Kenapa sih menurut Templer keseimbangan ini penting banget? Apa cuma biar adil aja gitu lihat dua-duanya? Wah, lebih dari sekedar adil sih. Gini, kalau kita nggak lihat hutan, keputusan kita jadi reaktif banget. Kita cuma, sibuk mademin api-api kecil aja terus. Nggak lihat sumber masalahnya ya? Betul, nggak tahu sumber kebakarannya di mana. Ini kan mirip yang disinggung di aturan 45 soal pentingnya proaktif. Jangan cuma bereaksi terus. Kalau nggak lihat hutan, ya nggak punya arah strategis yang jelas. Oke. Jadi kalau nggak lihat hutan, kita kayaknya cuma muter-muter di tempat yang sama ya. Nggak ada kemajuan strategis. Paham. Terus kalau kebalikannya, terlalu fokus hutan, tapi nggak baikan pohon. Nah, itu juga bahaya. Strategi kita jadi, gimana ya, nggak membumi. Cuma jadi rencana indah aja di atas kertas. Nggak bisa jalan Nggak gitu. bisa dieksekusi. Kenapa? Karena kita nggak paham detail operasionalnya. Kendala nyata yang dihadapi tim itu apa aja. Kata Templar, kemampuan menyeimbangkan ini nih yang jadi ciri khas manajer senior yang benar-benar berbakat. Oh, jadi itu pembedanya ya? Iya, mereka punya pandangan luas ke hutan, tapi kakinya itu tetap napak kuat di antara pohon-pohon. Menarik. Jadi, ini bukan cuma soal bisa melihat keduanya, tapi bisa menghubungkan keduanya ya. Punya visi hutan yang didasari pemahaman kuat tentang pohon. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana kita bisa capai keseimbangan ini di tengah tekanan kerja sehari-hari yang kayaknya nggak ada habisnya? Apa saran praktis dari Templar? Kuncinya, kata Templar, itu kesengajaan. Kita harus sengaja menyisihkan waktu. Waktu buat apa? Buat berpikir strategis dan menganalisis hutan. Sengaja. Maksudnya gimana? Bukan nunggu kalau ada waktu luang, karena jujur aja, waktu luang itu seringkali nggak pernah datang kan. Tapi benar-benar menjadwalkannya di kalender. Wow, dijadwalkan. Kayak meeting penting gitu. Persis. Anggap aja ini waktu mikir strategis atau waktu helikopter view gitu. Waktu khusus buat itu. Kapan misalnya? Ya, mungkin pas perjalanan pagi sebelum gangguan mulai banyak, atau blok waktu khusus, misal 1 jam tanpa interupsi sama sekali. Templar menekankan ini sebagai antitesis dari pendekatan kepala tertunduk. Kepala tertunduk. Ya, yang cuma fokus pada tugas di depan mata aja. Kayak yang dibahas di aturan 62 tuh, yang ingetin bahaya tenggelam dalam kesibukan tanpa arah. Dengan menjadwalkan, kita kayak memaksa diri keluar sejenak dari mode pohon. Saya suka sih ide menjadwalkan ini, kedengerannya disiplin banget. Tapi, ada resiko jadi terlalu kaku nggak sih? Nanti malah nggak responsif sama pohon yang tahu-tahu butuh perhatian mendesak. Ya, tantangan itu pasti ada. Selalu ada ajakan yang urgent. Mungkin kuncinya bukan pada jadwal yang kaku 100%, tapi lebih ke komitmen. Komitmen buat secara konsisten punya waktu refleksi strategis itu. Jadi, fleksibel tapi tetap komit ya? Betul, fleksibilitas tentu perlu saat ada krisis ya kan, pohon ada yang terbakar. Tapi jangan sampai waktu strategis ini jadi hal pertama yang dikorbanin setiap kali ada gangguan kecil. Ini soal prioritas. Oke, prioritas. Templar juga menekankan, ini bukan cuma soal memikirkan hutan, tapi juga aktif melihat dan mendengar. Aktif melihat dan mendengar. Maksudnya gimana tuh? Artinya, kita harus proaktif cari informasi. Informasi soal apa?
Ya soal tren industri, inovasi baru, bahkan mungkin perubahan aturan atau kondisi pasar yang kelihatannya jauh, tapi bisa jadi berdampak ke hutan kita. Oh, jadi nggak cuma lihat ke dalam aja ya? Benar, buka mata, buka telinga. Jangan cuma fokus ke internal tim atau perusahaan kita aja. Perluas radar kita, gitu. Ini butuh rasa ingin tahu dan kesadaran konstan terhadap lingkungan eksternal juga. Jadi ini bukan cuma soal manajemen waktu ya, tapi juga manajemen perhatian, gitu. Secara sadar mengarahkan fokus kita, baik ke detail maupun ke gambaran besar, dan juga ke dunia luar. Kembali ke Anda nih yang lagi dengerin, kayaknya menguasai keseimbangan hutan dan pohon ini bisa jadi pembeda besar ya. Banget. Ini yang bantu Anda nggak cuma sibuk, tapi benar-benar efektif gitu, mengarahkan diri sendiri dan tim Anda. Betul sekali. Kemampuan fokus ganda ini memahami detail operasional pohon sambil terus menjaga visi strategis hutan itu inti dari manajemen yang unggul. Keduanya saling butuh dan saling memperkuat kok. Gimana maksudnya saling memperkuat? Ya, strategi, hutan, yang bagus itu kan lahir dari pemahaman detail pohon, benar nggak? Dan sebaliknya, pemahaman detail jadi lebih bermakna kalau ada arah strategisnya, ada hutannya. Iya, masuk akal. Seperti yang Templar bilang juga ya, fakta bahwa Anda meluangkan waktu menyimak pembahasan kayak gini aja, itu udah nunjukin Anda tipe manajer yang mau berkembang, yang nggak puas cuma terjebak di rutinitas pohon aja. Anda udah mulai cari cara lihat hutan. Nah, itu poin bagus. Jadi rangkuman kuncinya mungkin gini. Jangan biarkan kesibukan harian menenggelamkan visi jangka panjang Anda, si hutan itu. Oke. Tapi jangan juga biarkan visi jangka panjang membuat Anda lepas dari realita lapangan, dari pohon-pohon itu. Keduanya penting, seimbang. Dan sebagai penutup nih yang paling saya ingat dari Templar soal ini adalah penekanannya pada penjadwalan. Itu tadi, bukan sekedar niat baik atau nunggu inspirasi datang. Betul, harus konkret. Jadi ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Kapan terakhir kali Anda benar-benar menjadwalkan waktu di kalender Anda, sesibuk apapun kondisinya, khusus untuk mundur sejenak, melihat hutan, dan memikirkan arah strategis, peran, dan tujuan Anda, terlepas dari semua daftar tugas pohon yang udah menunggu? Coba direnungkan.